Udara di ruang sidang terasa menyesakkan, seolah tirai berat telah menutupi semua orang. Noah Bennett duduk sendirian di tengah ruangan, bahunya merosot, matanya tampak lelah dan suram, tangannya sedikit gemetar di pangkuannya. Ia terlihat kehabisan tenaga, lelah oleh kehidupan, namun ada sesuatu lagi di matanya, harapan sunyi dan putus asa yang memohon satu kesempatan terakhir. Ia tak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Tak ada yang tersisa untuk dikorbankan, kecuali satu permintaan terakhir, untuk melihat Zeus. Ia telah memohon pada hakim dan mengejutkan semua orang. Permintaan itu dikabulkan. Ketika pintu kayu berderit terbuka, semua kepala menoleh. Seekor anjing German Shepherd yang kuat dan bangga melangkah masuk, dipandu oleh seorang petugas. Zeus berjalan dengan hati-hati, telinganya tegak, matanya mengamati ruangan sampai akhirnya menemukan Noah. Begitu tatapan mereka bertemu, anjing itu langsung meloncat maju, menarik tali kekangnya, dan mengeluarkan tangisan tajam penuh rindu yang memecah kesunyian seperti kaca pecah. Noah tak mampu menahan diri, air mata mengalir di pipinya, dan ekspresi yang selama ini ia tahan akhirnya berubah menjadi duka mendalam yang tak terbendung. "Ya Tuhan," bisik seseorang dari bangku penonton, terbawa oleh suasana. Begitu tali kekang dilepas, Zeus langsung melompat ke arah Noah yang jatuh berlutut dan memeluk anjing itu erat-erat, seolah jika ia melepaskannya, maka segalanya akan hilang. "Aku minta maaf, sobat," bisiknya, suaranya bergetar dan hampir tak terdengar. Air mata mengalir deras saat jari-jarinya tenggelam di bulu lebat Zeus. Ia seperti ingin membekukan waktu, menyadari dalam hati bahwa momen itu mungkin yang terakhir. Matanya yang penuh duka perlahan mengarah ke hakim. Ada permohonan sunyi dalam tatapannya, meminta belas kasih, meminta kesempatan kedua, berharap ada sesuatu yang berubah. Lalu, tiba-tiba, Zeus mulai menarik saku jaket Noah, giginya mencengkeram kain dengan tekad yang tak tergoyahkan. Noah bingung, mencoba menyingkirkannya dengan lembut, tetapi anjing itu tak berhenti. Ia terus menarik sampai selembar kertas kusut jatuh ke lantai. Pengacara pembela yang duduk tak jauh dari situ memungutnya. Saat ia membuka kertas itu, wajahnya langsung pucat. Ia segera berdiri, matanya membelalak, menatap hakim. "Yang mulia, kita harus menghentikan persidangan sekarang juga. Ini bisa mengubah segalanya." Ruangan pun gempar. Bisikan dan desahan terkejut menyebar di seluruh ruang sidang saat hakim mengetukkan palu menuntut keheningan. Noah menatap dari pengacara ke arah kertas itu, dadanya mengencang karena bingung. Apa isi kertas itu? Ia tak ingat pernah menaruh apapun di sakunya. Dan bagaimana Zeus bisa tahu itu ada di sana? Sekilas, harapan melintas di wajahnya. Tapi secepat itu, juga harapan itu sirna. Karena ia sudah terlalu sering belajar bahwa harapan bisa membawa lebih banyak luka. Kesunyian berat kembali menyelimuti ruang sidang. Hanya terdengar suara gesekan lembut jas pengacara saat ia bergegas menuju meja hakim, menggenggam kertas itu seolah-olah itu benda suci. Noah duduk diam, ekspresinya terpaku antara cemas dan bingung, menyaksikan semuanya seperti orang yang berdiri di tepi sesuatu yang luas dan tak dikenal. Ia memeluk Zeus erat-erat, kehangatan tubuh anjing itu menjadi satu-satunya yang menenangkannya di tengah kekacauan. Ada apa sebenarnya? Pertanyaan itu terus bergema di pikirannya, tapi tak ada yang memberinya jawaban. Hakim dengan wajah serius dan ragu menerima kertas itu dari pengacara. Ia menyesuaikan kacamatanya dan mulai membaca dalam diam. Saat matanya menyusuri halaman, sikap tubuhnya perlahan berubah, alisnya berkerut. Wajah yang awalnya dipenuhi ketidakpercayaan perlahan berubah menjadi terkejut. "Apakah ini sah?" tanyanya, menatap pengacara itu. Sang pengacara mengangguk pelan.
Orang-orang di ruang sidang mulai condong ke depan, berbisik satu sama lain, berusaha memahami perubahan yang terjadi. Sementara itu, jantung Noah berdetak sangat kencang, seolah seluruh ruangan bisa mendengarnya. "Tuan Bennett," kata hakim akhirnya, mengarahkan seluruh perhatiannya pada Noah. Secara naluriah, Noah mempererat pelukannya pada Zeus. "Apakah Anda mengenali dokumen ini? Isinya?" Noah menggeleng perlahan, wajahnya penuh kebingungan. "Saya tidak tahu, Yang Mulia," jawabnya dengan suara parau. Namun jauh di dalam hatinya, sesuatu mulai bergerak, perasaan tak nyaman yang bercampur dengan harapan rapuh. Bagaimana kertas itu bisa ada di sana? Dan bagaimana mungkin Zeus tahu? Sebelum hakim sempat berbicara lagi, pengacara pembela segera melangkah maju. "Yang Mulia, kami meminta jeda sidang segera untuk memverifikasi informasi ini. Jika apa yang tertulis di sini benar, ini bisa membuktikan bahwa klien saya dijebak. Ini mungkin bagian yang hilang yang kita butuhkan untuk membongkar seluruh kasus." Kata-katanya menghantam ruangan seperti ledakan. Suara terkejut dan bisikan langsung menyebar saat orang-orang saling menoleh dalam kekagetan. Mata Noah terbuka lebar, menatap pengacara itu dengan campuran keterkejutan dan harapan yang rapuh. Dijebak? Apa maksudnya? Saat hakim terdiam sejenak untuk berpikir, Noah merasakan cakar Zeus menekan lembut di pangkuannya, menenangkannya. Ia menunduk, menatap mata anjing itu. Ada lebih dari sekadar kesetiaan di sana, sesuatu yang lebih dalam, hampir seperti manusia. Zeus tidak hanya mengikuti naluri, rasanya seperti ia tahu persis apa yang sedang dilakukannya. Untuk pertama kalinya, Noah bertanya-tanya apakah pertemuan kembali ini, bukan sekadar kebetulan. "Kau sudah tahu dari awal?" "Ya, Nak," bisiknya mengelus lembut bulu Zeus, berusaha menahan emosi yang mulai membanjiri dirinya. Lalu suara palu hakim kembali menggema di ruang sidang. "Sidang ini ditangguhkan sampai kami dapat memverifikasi rincian ini," kata hakim. "Tuan Bennett, Anda akan kembali ditahan, tetapi dengan kondisi khusus karena kemungkinan pentingnya bukti ini." Momen harapan Noah yang singkat mulai memudar. Harapan itu ada, begitu dekat, namun tetap terasa menjauh dari genggamannya. Saat Zeus dibawa pergi oleh seorang petugas, meronta setiap langkahnya, Noah berbisik, "Tahan dulu, sobat. Mungkin ini belum benar-benar berakhir." Kembali di dalam sel yang dingin dan kosong, Noah duduk dalam keheningan, kesunyian menekannya seperti rantai tak kasat mata. Duduk di atas kasur tipis, ia menatap lantai, tenggelam dalam pusaran kejadian yang baru saja terjadi di ruang sidang. Bayangan Zeus yang ditarik menjauh, meronta dengan setiap langkah, terus menghantui pikirannya. Ia belum pernah melihat anjingnya bertindak seperti itu, dengan tujuan begitu jelas, hampir seperti seseorang yang memahami lebih dari yang tampak. Perilaku Zeus terasa lebih dari sekadar naluri, itu terasa disengaja. Namun Noah masih belum bisa memahami semuanya. Semakin ia memikirkannya, semakin tumbuh perasaan aneh dan tak nyaman dalam dirinya. Mungkinkah secarik catatan kusut itu benar-benar bisa mengubah segalanya? Di tempat lain di kota, pengacara pembela berpacu melawan waktu. Kertas yang ditemukan di saku Noah menyebutkan transaksi bank mencurigakan dan mencantumkan beberapa nama yang sekilas tampak acak, namun memberi petunjuk akan sesuatu yang lebih besar. Sebuah kemungkinan jaringan. Ia langsung menyewa ahli dokumen untuk memeriksa tulisan tangan dan melacak asal informasi tersebut. Setiap menit terasa berjalan lambat. Tak ada jawaban pasti, hanya ketegangan. Ini bisa jadi tidak berarti apa-apa, atau lebih buruk, sebuah jebakan cerdas untuk menggagalkan segalanya. Kembali di selnya, pikiran Noah melayang ke masa lalu.
Ia memejamkan mata dan tiba-tiba ia kembali ke hari saat polisi datang ke rumahnya. Kebingungan dan rasa tidak percaya saat dituduh dan persidangan yang menyusul di mana setiap suara seolah ingin menghancurkannya. Ia ingat bagaimana pengacaranya telah melakukan segala cara untuk menemukan celah dalam kasus jaksa, tetapi tak ada satu pun yang berhasil. Semuanya tampak terlalu rapat. Sampai momen di ruang sidang itu, Noah telah menerima bahwa tak ada jalan keluar. Namun sekarang, secarik kertas misterius itu telah menanamkan benih keraguan dalam hatinya. Mungkinkah seseorang benar-benar menjebaknya? Zeus, nama itu bergema dalam pikirannya seperti bisikan yang tak henti. Noah tahu anjingnya bukan sekadar sahabat setia, ia adalah tali penyelamat, satu-satunya bagian yang tersisa dari dunia yang telah hilang. Namun sekarang, satu pertanyaan terus menghantuinya. Siapa yang menaruh kertas itu di sakunya? Ia sama sekali tak ingat hal itu, tidak sedikit pun. Dan justru itulah yang membuat semuanya terasa semakin membingungkan. Mungkinkah Zeus menemukan sesuatu saat mereka masih bersama, lalu menyembunyikannya entah bagaimana? Ide itu terdengar mustahil, hampir seperti cerita khayalan. Namun saat itu, Noah siap mempercayai apa saja. Keesokan paginya, pengacaranya datang dengan ekspresi serius. "Noah," katanya, suaranya penuh ketegangan, "dokumen ini bukan hanya asli. Dokumen ini menunjukkan bahwa seseorang mentransfer dana ke rekening atas namamu hanya beberapa hari sebelum kejadian. Semuanya diatur agar tampak seolah kau memiliki motif untuk melakukan kejahatan." Dada Noah terasa sesak. Ia selalu tahu bahwa dirinya tak bersalah, tapi mendengar kebenaran itu secara nyata mengguncangnya hingga ke dasar hati. Jadi, seseorang benar-benar merencanakan semua ini, katanya pelan, suaranya penuh emosi. "Kau pikir ini cukup kuat untuk membuktikan semuanya?" Pengacaranya terdiam sejenak, menggenggam map itu lebih erat. "Kita belum tahu gambaran keseluruhannya, tapi Noah, kita lebih dekat pada kebenaran dibanding sebelumnya. Dan anehnya, seolah anjingmu sudah menyadarinya sejak awal." Noah menarik napas panjang, menatap lurus ke mata pengacaranya. "Kalau begitu, mari kita tuntaskan ini," katanya, dengan keyakinan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Saat pintu sel kembali menutup di belakangnya, ia menyadari bahwa langkah berikutnya bisa mengubah segalanya. Cahaya pagi pertama menyelinap masuk, tapi Noah belum tidur. Beban dari misteri yang belum terpecahkan dan kenyataan bahwa masa depannya tergantung padanya membuat pikirannya terus berputar. Ia mengulang kembali setiap momen sebelum penangkapannya, mencoba mengingat bagaimana kertas itu bisa muncul. Setiap kali ia memejamkan mata, sosok Zeus muncul. Tatapan setia dan tenang si German Shepherd seolah menyimpan rahasia yang belum bisa Noah pahami. Tindakan Zeus selama persidangan, terutama cara ia begitu setia mendampingi Noah, masih membuatnya gelisah. Di tempat lain, di kantor pengacara, dokumen itu sedang diteliti dengan saksama. Satu nama mencolok, seorang pengusaha berpengaruh, memiliki koneksi kuat di dunia politik. Sekilas, orang itu tampaknya tak ada hubungannya dengan Noah. Namun keterlibatannya terasa aneh. Mengapa seseorang seperti itu terlibat dalam kasus ini? Pengacara tahu ia harus menyelidiki lebih jauh, tapi ia juga sadar bahwa ia sedang memasuki wilayah berbahaya. Petunjuk yang muncul mengarah pada konspirasi yang jauh lebih besar dari kasus Noah sendiri. Kembali di penjara, seorang penjaga datang membawa pesan untuk Noah. Akan ada kunjungan sore itu, tapi tak ada nama yang tercantum. Itu saja sudah cukup mencurigakan. Rasa tidak tenang mulai muncul. Kunjungan tak terduga jarang membawa kabar baik. Saat Noah memasuki ruang kunjungan, ia melihat seorang wanita sudah duduk di balik kaca. Penampilannya rapi, tenang, nyaris dingin, namun matanya memperlihatkan jejak kegelisahan.
"Kau tidak mengenalku," katanya, "tapi aku tahu persis siapa dirimu." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Dan yang lebih penting, aku tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini." Noah diam, matanya mengikuti setiap gerakannya. Wanita itu tampak ragu, tapi terus berbicara. Pria yang namanya tercantum di dokumen itu, dia menyembunyikan lebih dari yang kau kira. Kau hanyalah bagian kecil dari rencananya yang lebih besar. Apa yang terjadi padamu bukan sesuatu yang kebetulan. Noah sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, tangannya mengepal. "Bukan kebetulan?" tanyanya, suaranya tegang. "Aku bahkan tak pernah bertemu dengannya. Kenapa dia menargetkanku?" Wanita itu menundukkan pandangannya seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. "Karena dia butuh seseorang untuk dijadikan kambing hitam," jawab wanita itu. "Dan kau cocok sekali untuk peran itu. Kau tidak setak terlihat seperti yang kau kira." Kata-katanya menghantam bagian terdalam dari Noah, bagian yang bahkan tak ia sadari ada. Ia berusaha memahami maksudnya, tapi wanita itu tak memberi penjelasan lebih lanjut. Sebelum pergi, ia menyerahkan secarik kertas terlipat kepada pengacara. "Dia akan tahu harus berbuat apa dengan ini," katanya pelan, tanpa menoleh. Meski pertemuan itu hanya berlangsung beberapa menit, Noah merasa kewalahan. Pikirannya terjebak dalam kekacauan dan ketakutan. Siapa wanita itu? Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak tentang dirinya? Dan apa maksudnya saat berkata bahwa Noah tidak setak terlihat seperti yang ia pikirkan? Pertanyaan-pertanyaan itu menyerbu pikirannya seperti badai petir. Kembali di sel, Noah duduk dengan kepala tertunduk di antara kedua tangan. Rasa genting mencengkeram dirinya. Ia merasa seperti berdiri di ambang sebuah kebenaran yang bisa membalikkan seluruh dunianya. Namun kepingan-kepingan itu belum menyatu. Yang ia tahu, yang tak bisa ia bantah, adalah bahwa semuanya masih berputar di sekitar Zeus. Anjing itu telah mencoba menunjukkan sesuatu yang penting, dan itu adalah satu-satunya petunjuk yang tersisa. Jika ia ingin bertahan, ia harus mengungkap apa sebenarnya sesuatu itu, sebelum semuanya benar-benar menghilang. Berjam-jam ia terbaring di atas ranjang kecilnya, tak bisa mengusir suara wanita itu dari pikirannya. "Kau tidak setak terlihat seperti yang kau kira." Sebuah suara dalam hatinya berbisik bahwa semua ini berhubungan dengan Zeus. Ia mengingat kembali hari saat pertama kali bertemu di penampungan. Zeus terluka dan penuh bekas luka, tapi dengan sorot api di matanya yang langsung menarik Noah mendekat. Masa lalu si anjing yang dulu dibungkam oleh diam, kini terasa mulai muncul ke permukaan. Dan bersama itu, kecemasan Noah semakin memuncak. Keesokan harinya, pengacara menyerahkan sebuah amplop. Di dalamnya ada sebuah alamat dan catatan pendek. "Tanyakan tentang kebakaran." Tubuh Noah langsung merinding. Ia mengenali tempat itu seketika. Itu adalah penampungan tempat ia menemukan Zeus. Kenangan tentang tempat itu membanjiri pikirannya, membangkitkan kesedihan dan pertanyaan yang belum pernah terjawab. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam sejarah penampungan itu, dan dalam masa lalu Zeus yang seolah terikat pada semua yang terjadi sekarang. Insting Noah mengatakan bahwa pengacaranya mungkin akan menemukan sesuatu yang penting. Tapi sementara ia menunggu, situasi di dalam penjara mulai berubah. Ketegangan aneh mulai terasa di udara. Ia mulai menyadari perilaku yang tak biasa. Sekelompok kecil narapidana memperhatikannya saat waktu di lapangan, berbisik satu sama lain dan saling bertukar pandangan waspada. Yang lebih mengganggu adalah kehadiran seorang penjaga yang tampak terlalu akrab dengan para narapidana itu, selalu berbicara pelan dengan mereka, selalu berada di dekat mereka. Rasa aman Noah mulai runtuh. Ia tak bisa mengusir perasaan bahwa bahaya sedang mendekat.
Di malam hari, langkah kaki terdengar bergema di lorong dan berhenti tepat di depan selnya, hanya untuk menghilang tanpa penjelasan. Dalam pengawasan terus-menerus, setiap jam terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah usai. Saat pengacara kembali, wajahnya tegang, dipenuhi kekhawatiran, dan hal itu hanya membuat keresahan Noah semakin dalam. Pengacaranya menjelaskan bahwa penampungan itu telah lenyap bertahun-tahun lalu dalam kebakaran misterius, insiden yang sama yang telah meninggalkan bekas luka di tubuh Zeus. Tapi yang muncul berikutnya jauh lebih mengganggu. Berkas-berkas lama mengungkap bahwa Zeus ditemukan di atas tanah milik pria yang sama yang bertanggung jawab atas vonis Noah. Setiap detail baru terasa seperti bagian dari teka-teki tersembunyi yang bahkan tak pernah disadari Noah sedang ia pecahkan, hingga gambaran utuh mulai terbentuk, dan itu sangat menakutkan. Zeus, anjing setia yang dulunya satu-satunya penghibur Noah, kini tampaknya memegang kunci terhadap kebenaran yang telah lama dikubur dan sangat berbahaya. Perasaan mendesak mencengkeram Noah. Ia harus menemukan Zeus, bukan hanya karena ikatan yang mereka bagi, tapi karena masa lalu anjing itu dan luka yang ia bawa mungkin menyimpan kebenaran yang cukup kuat untuk mengubah segalanya. Saat berbaring di lantai dingin selnya, Noah tahu waktu terus berjalan. Koneksi-koneksi yang dulu terasa tak mungkin kini terlalu tepat untuk diabaikan. Apapun kegelapan yang pernah dialami Zeus, Noah bertekad untuk mengungkapnya. Meskipun itu berarti harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, pengacara kembali, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Ia membawa tumpukan berkas tua, foto-foto yang hangus, dan yang paling mengkhawatirkan, laporan polisi yang merinci kebakaran yang menghancurkan penampungan itu. Noah, ini jauh lebih dalam dari yang kita kira, katanya sambil membentangkan dokumen-dokumen di atas meja ruang tamu. Di antara tumpukan itu, ada foto Zeus sebelum diselamatkan, kurus, terluka, dan terikat di sebidang tanah terpencil. Perut Noah terasa mual saat ia melihat nama pemilik properti itu, Victor Langston, pria yang sama yang telah merekayasa kasus yang membuatnya dipenjara. Mata Noah menelusuri setiap kata, jantungnya berdebar kencang. Baris-baris di halaman itu mulai kabur saat kebenaran mengerikan mulai terungkap. Langston memiliki masa lalu kelam, terlibat dalam berbagai operasi ilegal, termasuk jaringan rahasia pertarungan anjing. Zeus bukan sekadar selamat dari kebakaran, ia telah menyaksikan sendiri kengerian yang terjadi di tempat itu. Ia adalah saksi bisu atas kekejaman yang berlangsung di sana, dan kini tampaknya Langston akan melakukan apapun untuk memastikan semua itu tetap tersembunyi. Saat Noah mencerna semua pengungkapan itu, kesadaran yang mengerikan menyelimutinya. Kebakaran yang menghancurkan penampungan itu bukanlah tragedi acak. Itu adalah tindakan yang direncanakan dengan cermat, sebuah kedok untuk menghilangkan semua jejak dari apa yang telah terjadi di sana, termasuk para anjing yang bisa membongkar kejahatan Langston. Secara ajaib, Zeus berhasil lolos, namun ia membawa bekas luka dari semua yang telah ia alami, terukir di kulitnya dan tertanam dalam sikapnya. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas bagi Noah. Mengapa ia dijebak? Tanpa disadarinya, ia telah melindungi satu-satunya saksi hidup yang bisa menghancurkan kebohongan yang dibangun Langston dengan sangat hati-hati. Malam itu, kembali berbaring di dalam sel, Noah bisa merasakan tekanan yang makin berat. Langkah-langkah tenang yang terdengar di lorong tak lagi terasa acak. Mereka memiliki tujuan. Tatapan-tatapan samar yang ditukar antara narapidana dan penjaga membuatnya sadar bahwa sesuatu sedang direncanakan. Ia tak tahu siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang mungkin sedang mengawasinya untuk Langston. Tapi satu hal kini sangat jelas, waktunya hampir habis.
Ia harus keluar dari tempat itu, namun tidak sebelum memastikan Zeus akan aman. Kalau sesuatu terjadi padaku, seseorang harus menjaga dia, pikirnya. Rasa genting semakin memenuhi dadanya. Keesokan harinya, Noah meminta pengacaranya untuk menghubungi sebuah organisasi yang bergerak di perlindungan hewan. Ia khawatir Zeus benar-benar dalam bahaya, terutama sekarang setelah Langston mungkin mencurigai bahwa masa lalu si anjing hampir terungkap. Sang pengacara sempat ragu, namun tekad dalam ekspresi Noah cukup untuk meyakinkannya. "Akan aku urus," katanya. "Tapi kau harus tetap kuat, Noah. Jangan biarkan mereka menjatuhkanmu." Setelah itu ia segera pergi, meninggalkan Noah sendirian di dalam sel. Dalam keheningan, Noah mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu ia tak bisa hanya duduk diam dan berharap keadilan akan datang sendiri. Keselamatan Zeus dan kebenaran tentang Langston saling terkait erat. Ia harus menemukan cara untuk mengungkap semuanya. Yang tidak ia sadari adalah bahkan saat ia sedang merencanakan, pihak lain sudah bergerak untuk memastikan ia tak pernah mendapatkan kesempatan itu. Malam itu, keheningan terasa lebih berat dari biasanya. Berbaring di ranjang penjara yang dingin, Noah merasakan ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya tekanan dari pengungkapan terakhir, tapi semacam kesadaran aneh bahwa seseorang sedang memperhatikannya. Ia memejamkan mata, mencoba mengabaikannya. Tapi suara langkah kaki samar di lorong membuatnya duduk tegak, waspada, dan gelisah. Ada yang tak beres, ia bisa merasakannya. Noah memaksa dirinya tetap siaga. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan selnya. Sambil menahan napas, ia mencoba menangkap setiap suara. Lalu terdengar suara rendah dan tenang memecah keheningan. "Bennett, kita perlu bicara." Itu suara penjaga yang biasanya ia lihat saat patroli harian. Tapi ada yang berbeda kali ini. Nada suaranya penuh kehati-hatian. Penjaga itu berbicara seperti seseorang yang sadar bahwa ia sedang mengambil risiko hanya dengan berada di sana. Penasaran dan hati-hati, Noah melangkah mendekat ke jeruji. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan nada tenang, meski jantungnya berdetak kencang. Penjaga itu melirik gugup ke belakang sebelum berbicara lagi. "Ada hal-hal yang terjadi di sini yang belum sepenuhnya kau pahami. Orang-orang penting terlibat dan kau sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang ingin mereka sembunyikan." Rasa dingin menjalar di punggung Noah. "Kalau kau tahu apa yang sedang terjadi, kenapa datang padaku? Kenapa sekarang?" Penjaga itu tampak bimbang, ketegangan tergambar jelas di wajahnya. "Karena aku percaya kau berkata jujur, dan karena mereka sudah mulai bergerak, aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa menjagamu tetap aman." Sebelum Noah sempat menjawab, penjaga itu menyelipkan sebuah amplop lewat celah bawah pintu. "Seseorang meninggalkan ini untukmu. Gunakan dengan bijak. Aku tak bisa turun tangan lagi." Tanpa sepatah kata pun lagi, ia berbalik dan menghilang di lorong, meninggalkan Noah menatap amplop itu dengan ribuan pertanyaan berputar dalam pikirannya. Tangan Noah gemetar saat ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah foto tua dan secarik catatan tulisan tangan. "Kau lebih dekat dari yang kau kira. Percayalah pada nalurimu." Ia mengangkat foto itu ke bawah, cahaya redup di selnya. Itu adalah Zeus saat masih muda, dirantai di luar sebuah properti pedesaan yang reyot. Di belakangnya berdiri sebuah lumbung, dan di papan kayunya tergambar simbol bercat, sesuatu yang membangkitkan ingatan samar dalam benaknya, meskipun ia belum bisa mengingat pasti. Gambar itu terasa penting, seperti potongan lain dari teka-teki yang semakin sulit untuk disusun. Dalam beberapa hari berikutnya, perasaan diawasi hanya semakin kuat. Beberapa narapidana menatapnya lebih lama dari biasanya.
Bahkan beberapa penjaga tampak seperti sedang mengamatinya. Ia tak bisa memastikan siapa yang mungkin sedang mencoba membantunya atau siapa yang diam-diam menunggu ia melakukan kesalahan. Namun foto itu telah menyalakan api di dalam dirinya. Ia harus mencari tahu di mana lumbung itu berada dan apa hubungannya dengan Zeus dan dengan orang yang telah menjebloskannya ke penjara. Saat pengacaranya datang kembali, Noah menunjukkan foto dan catatan tersebut. "Apa ini berarti sesuatu bagimu?" tanyanya, berusaha menyembunyikan kegelisahan dalam suaranya. Sang pengacara meneliti foto itu dengan seksama, dahinya berkerut. "Tidak langsung," jawabnya, "tapi aku akan menyelidikinya. Simbol itu bisa jadi kuncinya. Aku akan mulai dari sana." Saat sang pengacara melangkah keluar, Noah dibiarkan dengan secercah harapan, namun juga beban ketidakpastian yang terus menekan dadanya. Waktunya semakin menipis, tetapi untuk pertama kalinya, kebenaran terasa begitu dekat. Keesokan paginya, suasana di penjara terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah-olah ketegangan menempel di setiap dinding. Saat Noah berjalan menuju kafetaria, terus berada di bawah pengawasan tajam para penjaga, ia mulai memperhatikan tatapan-tatapan lebih lama, lebih menusuk, dan bisikan pelan antar narapidana. Ini bukan sekadar rasa paranoid, sesuatu sedang terjadi, dan entah bagaimana ia berada di pusatnya. Ia memaksa dirinya tetap tenang, meski setiap nalurinya berteriak bahwa bahaya semakin dekat. Kemudian, di ruang kunjungan, pengacaranya masuk dengan raut wajah serius. Ia meletakkan beberapa dokumen di atas meja, menyesuaikan kacamatanya, lalu menatap Noah lekat-lekat. "Aku menemukan lumbung itu," katanya dengan suara datar. "Itu terletak di atas tanah tua yang telah kosong selama bertahun-tahun. Tapi pemiliknya, seseorang yang sudah kita kenal baik, Victor Langston." Tubuh Noah merinding. "Langston, lagi-lagi dia." Tentu saja semuanya kembali ke arahnya. "Apa lagi yang kau temukan?" tanyanya. Sang pengacara menghela napas pelan. Tempat itu digunakan untuk kegiatan gelap, pertemuan ilegal menurut laporan, dan Zeus diselamatkan dari sana saat penggerebekan yang nyaris membongkar semua keterlibatan Langston. Noah terdiam, memejamkan mata sejenak, membiarkan kebenaran itu meresap ke dalam dirinya. Kenyataan mulai terasa semakin dalam. "Jadi, sekarang bagaimana? Apa ini bisa membantu membersihkan namaku?" tanyanya, mencoba menjaga keteguhan suaranya. Pengacara menatap langsung ke matanya. "Kita harus mengaitkan Zeus langsung ke kasus ini. Jika kita bisa membuktikan bahwa dia berada di properti itu dan menghubungkannya dengan Langston, itu bisa mengubah segalanya." Tapi Noah, ini sudah memasuki wilayah berbahaya. Ada orang-orang yang akan melakukan apapun untuk menjaga semua ini tetap tersembunyi. Kembali di selnya, Noah berjuang menghadapi badai emosi. Harapan menariknya maju, rasa takut menahannya mundur. Ia bisa merasakannya. Ia sudah sangat dekat dengan sesuatu yang besar. Tapi setiap langkah yang ia ambil tampaknya semakin menjerumuskannya ke dalam bahaya. Pikirannya melayang ke Zeus, momen-momen tenang mereka, tatapan penuh kesetiaan dari mata anjing itu, cara dia selalu seakan memahami. Ada sesuatu yang melampaui naluri dalam tindakan Zeus. Seolah ia tahu bahwa keberadaannya memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi sahabat. Noah telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melindunginya apapun yang terjadi. Malam itu ketegangan semakin terasa. Sekali lagi ia mendengar langkah kaki menggema di lorong. Tapi kali ini tak ada yang berhenti di depan selnya. Penasaran dan cemas, ia mengintip melalui jendela sempit. Seorang penjaga sedang bertukar tatapan tajam dengan salah satu narapidana.
Ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang disembunyikan. Noah belum tahu apa itu, tapi ia tahu ia harus bersiap. Ia duduk di tepi ranjangnya, pikirannya berpacu. Zeus tetap menjadi kunci dari segalanya. Jika ia bisa menemukan bagian terakhir yang hilang, mungkin seluruh kebenaran akan terbongkar. Saat pengacaranya terus menggali lebih dalam, Noah merasakan tekanan semakin besar. Setiap jawaban membawa pertanyaan baru, namun juga membawanya semakin dekat pada keadilan. Ia tak bisa memprediksi bagaimana semuanya akan berakhir, tapi satu hal sudah pasti, ia akan berjuang sampai detik terakhir demi melindungi Zeus dan menyingkap kebenaran. Rasanya seperti takdir sedang memainkan langkah terakhirnya dan Noah siap untuk memainkan miliknya. Pagi itu dimulai dengan keheningan tegang, jenis keheningan yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari kejauhan, ia mendengar suara pintu logam dibanting, menggema di sepanjang lorong. Masih berbaring di ranjang, Noah merasakan ada sesuatu yang bergeser. Ia telah belajar membaca tanda-tandanya, cara para penjaga menghindari tatapan mata. Bisikan-bisikan pelan di antara para narapidana, bahkan pengacaranya terlihat semakin terbebani. Semuanya terasa seperti sedang menuju satu titik. Waktu hampir habis, dan ia tahu ia tak bisa menunggu lebih lama. Siang itu, sang pengacara datang kembali. Kali ini membawa sesuatu yang baru. Wajahnya serius saat ia duduk. Noah, kami menemukan dokumen tentang properti lain yang dimiliki Langston. Salah satunya langsung terhubung dengan kebakaran di penampungan tempat Zeus ditemukan. Jantung Noah berdegup lebih cepat, tapi ada hal aneh, lanjut pengacara itu. Properti itu dipindah tangankan ke orang lain tepat sebelum Langston ditangkap. Sepertinya dia sedang menghapus jejak. Rasa frustrasi mendalam mulai muncul di dada Noah. Jadi dia bukan cuma menjebakku, dia juga mencoba menghapus semua jejak yang mengarah ke tempat-tempat itu. Pengacara itu mengangguk suram. Tepat sekali. Dan sekarang kita berada di titik paling genting. Kita butuh bukti yang kuat, tak terbantahkan. Dari informasi yang kudapat, ada seseorang di luar sana yang mungkin tahu segalanya. Seseorang yang dulu sangat dekat dengan Langston. Noah mendengarkan dengan saksama saat sang pengacara melanjutkan. Pria yang mereka cari dulunya adalah salah satu orang kepercayaan Langston. Setelah kebakaran terjadi, ia menghilang, menyendiri di sebuah kota kecil terpencil, tempat tak seorang pun dari masa lalunya bisa menemukannya. Kalau kita bisa bicara dengannya, kata pengacara itu, mungkin kita akhirnya mendapatkan pengakuan langsung yang kita butuhkan tentang peran Langston. Tapi ini taruhan besar. Dia mungkin menolak untuk bicara. Noah mengangguk perlahan, beban ketidakpastian terasa berat. Kita harus coba. Kalau dia tahu sesuatu, kita tak bisa membiarkannya tetap terkubur. Kembali di dalam penjara, tekanan terus meningkat. Tatapan, langkah kaki, jeda canggung, semuanya semakin sering terjadi. Noah bisa merasakannya dalam tulangnya. Dinding-dinding seakan semakin menyempit. Rasanya seperti seseorang sedang bersiap untuk langkah terakhir demi membungkamnya. Tapi meski rasa takut terus menyelimuti, tekad Noah justru semakin kuat. Mereka boleh coba membungkamku, pikirnya, tapi aku takkan menyerah. Tidak sekarang. Seiring waktu berlalu, ia memusatkan pikirannya, mempersiapkan diri untuk apapun yang akan datang. Kebenaran akhirnya begitu dekat, namun dikelilingi bahaya dari segala arah. Pikirannya melayang ke Zeus, anjing yang selalu tampak membawa kebijaksanaan diam, seolah menyimpan rahasia yang tak bisa diucapkan siapapun. Kau inti dari semua ini, sobat, bisik Noah. Dan aku akan melindungimu apapun yang terjadi. Keesokan paginya ruang sidang penuh sesak, keheningan berat menggantung di udara. Duduk di samping pengacaranya, Noah bisa mendengar detak jantungnya sendiri saat momen yang selama ini ia tunggu akhirnya tiba.
Semua bukti baru kini telah dibuka di depan umum. Foto Zeus di dalam lumbung. Pernyataan saksi dari mantan karyawan Langston. Dokumen yang menghubungkan Langston dengan kebakaran dan jaringan aktivitas kriminal yang lebih luas. Di sudut ruang sidang, Noah melihat Zeus dibawa masuk oleh organisasi kesejahteraan hewan. Anjing German Shepherd itu menatapnya dengan mata setia yang sama seperti biasa, dan dalam sekejap, Noah merasakan sesuatu yang kuat bangkit dalam dirinya, harapan. Pengacaranya berdiri dan mulai berbicara, memaparkan kesaksian kunci yang akan mengubah segalanya. Mantan karyawan itu menggambarkan bagaimana Langston merencanakan kebakaran untuk menghancurkan bukti dan bagaimana Noah dijadikan kambing hitam demi menjaga kebenaran tetap tersembunyi. Ia mengungkapkan bahwa Zeus adalah salah satu dari sedikit yang berhasil selamat dan bahwa kelangsungan hidupnya menjadikannya, serta siapapun yang mencoba melindunginya, target dalam konspirasi besar yang sengaja ditutupi. Noah Bennett bukan hanya dituduh secara salah, kata pengacaranya dengan suara tegas. Ia mempertaruhkan nyawanya tanpa menyadarinya demi melindungi satu-satunya saksi yang tak bisa bicara. Ruang sidang terdiam, tertegun oleh bobot kebenaran yang baru saja terungkap. Hakim menelaah bukti-bukti dengan seksama, wajahnya semakin tegas dan serius. Akhirnya, ia berbicara. Suaranya penuh wibawa dan kemarahan. Ia memutuskan bahwa semua dakwaan terhadap Noah tidak berdasar dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap kejahatan Langston. Saat kata-kata itu menggema di ruangan, Noah merasakan gelombang emosi membanjiri dirinya. Kelegaan, rasa syukur, dan perasaan keadilan yang dalam, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Zeus berdiri tak jauh darinya, ekornya bergoyang perlahan, seolah ia tahu apa yang baru saja terjadi. Bagi Noah, rasanya seperti potongan hidup yang telah lama hilang, akhirnya kembali. Saat ia melangkah keluar dari gedung pengadilan, dengan Zeus berjalan setia di sisinya, Noah berhenti sejenak dan menutup matanya. Hangatnya sinar matahari menyentuh kulitnya, itu bukan sekadar cahaya. Itu kebebasan, sebuah perasaan yang seakan telah lama menghilang dari hidupnya. Masih ada pertarungan di depan, ia tahu itu. Tapi apapun yang menantinya, ia takkan menghadapinya sendirian. Zeus bukan sekadar anjing, ia adalah keluarga, sosok setia yang tak pernah meninggalkannya. Kita berhasil melewatinya, bisik Noah, tangannya bertumpu lembut di leher sang shepherd. Kebenaran akhirnya terdengar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, mereka bisa menatap masa depan dengan harapan tanpa rasa takut.